Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, suatu hari seorang bapak terdampak COVID-19. Ia harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Ia telah sembuh dari COVID, namun ia masih harus berjuang melawan sakit jantung yang cukup parah yang sudah lama diidapnya. Selama berminggu-minggu di rumah sakit, ia merasa tidak berdaya. Dokter dan tenaga medis lainnya memvonis bahwa umur bapak tersebut tidak panjang lagi. Bapak tersebut melawan rasa takutnya. Walaupun terbaring lemas di rumah sakit, bapak tersebut selalu berdoa dan percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkannya. Akhirnya, bapak tersebut pun sembuh dari sakit yang dideritanya. Berkat kesembuhan yang diterimanya, ia semakin mengimani Tuhan dan semakin terbuka untuk menolong orang lain. Setiap orang memiliki keterbatasan dalam hidupnya. Setiap cobaan yang kita hadapi dengan menaruh harapan pada Tuhan menunjukkan bahwa iman kita tahan uji. Sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan, namun kita memiliki Tuhan yang tak terbatas kuasanya.
Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini menceritakan tentang Bartimeus, orang yang buta dan tidak berdaya, tetapi memiliki iman yang luar biasa. Dengan mata rohaninya, ia dapat melihat kebesaran dan kuasa Tuhan. Pengharapan yang ia tujukan kepada Yesus adalah kunci utama yang membangkitkan imannya, meski orang-orang di sekitarnya meremehkannya. Bartimeus tidak menjadi kecil hati dan menyerah pada keadaan. Pada awalnya ia berada di pinggir jalan. Ketika mendengar Yesus sedang lewat, dengan segenap kekuatan ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus tahu bahwa inilah saat dan kesempatan baginya bertemu dengan Yesus. Karena itu ia terus berteriak memanggil-manggil Yesus di tengah keramaian. Bartimeus mengalami tantangan dan hambatan, yaitu ditegur banyak orang, disuruh diam dan dihalangi untuk berjumpa dengan Yesus. Akhirnya teriakannya itu menggetarkan hati Yesus untuk bereaksi. Karena teguh dalam iman, berseru dalam harapan, dan mau melangkah mendekati Yesus, maka Yesus membuka hatinya dan berkata, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku melihat." Akhirnya orang itu sembuh. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup ini kita memiliki tantangan dan cobaan yang harus kita hadapi. Kita mengakui bahwa banyak kekurangan dan kelemahan yang kita miliki. Kita tidak boleh mudah berputus asa terhadap persoalan hidup yang kita hadapi. Dari Bartimeus, kita belajar untuk menaruh harapan dan iman kepada Tuhan di tengah keterbatasannya. Harapan Bartimeus yang dilandasi dengan iman, yaitu agar ia dapat melihat meskipun buta fisik. Ia dapat melihat Tuhan dengan imannya. Yesus adalah teladan dalam hidup kita. Yesus berbelas kasih untuk melakukan mujizat kepada semua orang. Kita diajak pula untuk menolong orang lain, meski sekecil apapun bantuan tersebut. Oleh karena itu, marilah kita menaruh harapan dan iman kepada Tuhan dan mampu berbelas kasih kepada sesama. Jangan mudah untuk berkata, "Ya Tuhan, aku memiliki masalah yang besar." Namun katakanlah, "Masalah, aku memiliki Tuhan yang maha besar." Tuhan adalah maha besar dan lebih dahsyat dari segalanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya Allah, kami mengakui keterbatasan kami dalam menjalani hidup ini. Kami mohon, bantulah kami agar kami semakin mengimani Engkau dan memiliki hati yang berbelas kasih bagi sesama kami. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati,
perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.